Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nana Nur Fadli, NIM 2010 310013. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang media pembelajaran SKI di MI atau SD. Nah, sebelum kita pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari media. Media itu apa sih? Media itu merupakan yang suatu dalam proses belajar mengajar. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Nah, jadi perlu ketahui bahwa media pembelajaran itu terdapat tiga aspek, yaitu bisa didengar, bisa dilihat, dan bisa dimanipulasi. Lanjut, jenis-jenis media pembelajaran SKI di MI. Nah, jenis-jenis media pembelajaran itu di SKI MI terdapat tiga jenis-jenis. Yang pertama, media visual, media audio, dan media audiovisual. Media visual itu apa sih? Yaitu alat peraga yang menggunakan panca indera. Contohnya kita mengajar kepada peserta didik yaitu berupa poster, gambar, buku, papan tulis, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu media audio. Media audio itu merupakan suatu alat peraga dengan menggunakan komponen suara dan komponen gambar. Contohnya seperti radio, suara, dan lain sebagainya. Yang terakhir, media audio visual, yaitu penggabungan antara media visual dan media audio. Media audiovisual itu merupakan alat peraga dengan menggabungkan visual dan audio. Contohnya seperti televisi, film, terus kita menampilkan sebuah video pembelajaran maupun video animasi, itu termasuk media audiovisual. Lanjut, prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, media yang digunakan oleh guru harus sesuai dengan diarahkan tujuan pembelajaran. Karena apa? Karena sebelum kita mulai menggunakan media pembelajaran, alangkah baiknya kita mengarahkan tujuan pembelajaran itu seperti apa. Mau kita arahkan kemana? Mau kita buat seperti apa media pembelajaran tersebut? Menarikkah atau tidak? Bisa kita menggunakan media yang menunjukkan untuk tujuan pembelajaran yang baik. Yang kedua, media yang digunakan oleh guru itu harus sesuai dengan materi. Karena apa? Karena dalam materi pembelajaran alangkah baiknya kita memahami materi dulu dan harus bisa sesuai dengan materi. Karena agar apa? Karena peserta didik mampu memahami dengan materi secara ringkas, jelas, dan tidak terperinci. Yang ketiga, media yang digunakan oleh guru harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, media yang digunakan oleh guru harus sesuai dengan minat dan siswa. Nah, perlu kita ketahui, kita sebagai pendidik itu harus menggunakan media yang sesuai dengan minat siswa. Contohnya, siswa kelas A itu orangnya asik-asik. Nah, kita buat sesuatu media pembelajaran yang mengasihkan lah. Contohnya seperti kita menggunakan media video animasi, itu kan membuat para peserta didik itu lebih tertarik dan lebih minat. Dan juga contoh seperti siswa kelas B. Kelas B ini tuh karakternya kelas pendiam, kelas jarang aktif. Nah, bagaimana kita buat media pembelajaran tersebut bisa anak didik tersebut bisa aktif dan bisa
mempunyai minat dalam pembelajarannya. Yang terakhir, media yang digunakan oleh guru harus sesuai dengan kemampuan guru. Nah, ini adalah penting dari yang terpenting. Karena apa? Karena guru itu harus sesuai dengan kemampuan gurunya. Contohnya, materi A. Seorang guru harus menguasai materi A, tetapi dalam diri sendirinya itu tidak mempunyai percaya diri dalam menyampaikan materi. Nah, itu perlu kita matangkan lagi. Karena media yang digunakan oleh guru harus sesuai dengan kemampuan guru itu karena untuk apa? Untuk pembelajaran lebih efektif dan efisien dan bertujuan untuk lanjut. Yang ketiga yaitu fungsi media pembelajaran. Nah, fungsi media pembelajaran yang pertama dapat melampaui batasan ruang kelas, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, dapat membangkitkan motivasi, dapat membangkitkan keinginan dan minat siswa, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, menimbulkan interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan, dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Nah, adapun langkah-langkah dalam menyiapkan media pembelajaran SKI di MI, yang pertama yaitu pemilihan media sesuai dengan tujuan. Setelah itu, pemilihan media sesuai dengan tepat gunaan. Yang ketiga, memilih media sesuai dengan keadaan siswa. Dan yang terakhir, pemilihan media sesuai dengan media yang dimiliki oleh guru atau ada yang di sekolah. Dari keempat langkah-langkah tersebut, maka dalam pendidikan ataupun khususnya terhadap pendidik itu akan mempunyai tujuan dan target yang efisien, dapat menimbulkan pembelajaran lebih baik dan sesuai dengan tujuan kurikulum. Dalam media pembelajaran SKI, bahan atau materi sejarah yang dipelajari siswa dari pembelajaran SKI hendaknya menguraikan suatu peristiwa sejarah, tidak hanya mengungkapkan pengetahuan tentang apa, siapa, dan di mana, tetapi lebih ditunjukkan mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi dan mengapa bisa terjadi. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, dalam media pembelajaran SKI itu bisa mulai dari buku materi, terus menampilkan video, terus ada menampilkan suatu mind mapping atau gambar tokoh-tokoh sejarah Islam. Agar apa? Agar para siswanya itu mengetahui tokoh Islam itu seperti apa gini. Terus yang terakhir mempraktekkannya, contohnya seperti bermain rebana, itu kan merupakan suatu tradisi dari Nabi Muhammad. Dan yang terakhir ada media pembelajaran, contohnya seperti berkunjung ke situs sejarah. Untuk ini itu ada berupa media pembelajaran berupa permainan, berupa audiovisual, dan lain sebagainya. Nah, dari media pembelajaran tersebut, mengapa guru harus bisa mengembangkan media pembelajaran yang bisa menarik siswa untuk lebih tertarik lagi, lebih minat lagi. Bagaimana sih? Yaitu tadi, berbagai media pembelajaran itu tidak hanya berupa materi, tapi bisa kita kembangkan sesuai dengan ruang lingkup materi yang akan kita kaji. Terima kasih. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.